ke semua grup yang kita miliki. Ya mudah-mudahan sih bisa dapat bergabung, bisa mendapatkan ilmu dari narasumber. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin kegiatan ini harapan kami bisa memberikan informasi, karena memang kegiatan ini follow up dari keinginannya dari para alumni keinginan untuk memberikan ilmu gitu. Ya, ini karena memang kebetulan narasumber kita ini sedang mengambil kuliah di Taiwan ya, S2. Jadi ingin memberikan tips dan trik untuk bisa kuliah di luar negeri gitu. Walaupun memang di dalam negeri memang ya tidak kalah bersaing juga sebenarnya gitu. Tapi alangkah baiknya gitu ya, kalau misalkan kita punya tujuan untuk kuliah ke luar negeri, ya tidak ada salahnya. Oke, mungkin seperti itu sambutan dari saya mewakili Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa berkelanjutan. Permohonan maaf sekali lagi dari Bapak Kepala Sekolah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gofar Taufik SSI MMI atas sambutannya mewakili Bapak Kepala Sekolah. Kemudian kita lanjut ke perkenalan moderator. Untuk pembawa acara sendiri akan dibawa oleh saya, yaitu Alif Lunar Maliki dari 12 IPS 3. Kemudian untuk moderator yang memimpin jalannya webinar ini akan dipimpin oleh Bapak Gofar Taufik SSI MMSI juga. Benar kan Pak Gofar? Halo? Halo, ya. Halo ya. Ya kan Pak? Ya. Maaf. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Alif selaku MC dan Ketua OSIS Seman 1 Cikarang Utara sudah bersedia untuk menjadi pembawa acara kegiatan kali ini. Pertama-tama mungkin saya ingin memperkenalkan narasumber kita ya. Jadi narasumber kita ini untuk kuliahnya dulu S1-nya di UPI jurusan kimia ya. Mungkin nanti akan diperkenalkan lagi langsung ya dari yang bersangkutan. Lalu untuk saat ini beliau sekarang tercatat sebagai mahasiswa S2 di Universitas di National Cheng Kung University. Ya betul Pak. Ya, jadi di Taiwan. Ini informasinya beliau mungkin baru 2 mingguan ya. 2 mingguan ya, di Taiwan. Minggu ketiga Pak. Minggu ketiga ya, karena memang kemarin harus dikarantina dulu ya di apartemen ya. Alhamdulillah mungkin sudah bisa keluar ya dari karantina, dan sekarang informasinya lagi musim apa, Kang Saiful? Sekarang di sini lagi musim gugur Pak. Apa gugur ya? Ya lagi musim gugur sekarang, baru pertengahan musim gugur. Oke, harapan saya nanti bisa ya mudah-mudahan sih Kang Saiful bisa memperlihatkan situasi di sana gitu ya. Jadi biar nanti bisa memberikan ya suasana atau atmosfer di Taiwan. Oke, mungkin untuk selanjutnya
waktu dan tempat kami persilakan untuk narasumber. Dipersilakan Kang Saiful, mangga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Ini saya manggilnya apa nih? Adik-adik aja kali ya Pak ya, supaya lebih nyantai. Saya juga masih muda kok, kita cuma beda 2-3 tahun lah paling. Oke. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Saifullah, biasa dipanggil Saiful, Kak Ipul, Bang Ipul, dan sebagainya. Saya alumni SMA Negeri 1 Cikarang Utara tahun 2011. Ya, alhamdulillah sekali pada hari ini saya bisa berkesempatan sebenarnya ini bukan memberi ilmu ya, ini cuma sebatas cerita tentang pengalaman saya kepada adik-adik semuanya. Semoga juga bisa diambil sebuah hikmah, sebuah manfaat buat adik-adik semua, terutama untuk yang memang ingin berniat melanjutkan kuliah baik di dalam ataupun di luar negeri, tapi memang hari ini saya mencoba memberikan kisi-kisi atau tips-tips atau spoiler bahasa gaulnya Pak sekarang. Spoiler gimana sih caranya ke luar negeri, kuliah di luar negeri, dan kuliahnya gratis tentunya gitu kan. Kalau misalnya bayar pasti mahal. Tapi ini kuliahnya itu semuanya gratis, beasiswanya ada, bukan cuma beasiswa kuliahnya aja, tapi juga beasiswa kehidupannya. Jadi kayak setiap bulan dapat uang jajan yang bisa buat bayar kos-kosan atau buat biaya makan, jajan, dan sebagainya. Oke, untuk mengawali pertemuan kita kali ini, saya mau sedikit ini video ala-ala sih sebenarnya. Ini adalah salah satu rangkuman perjalanan saya. Jadi awal tahun ini sekitar akhir Januari sampai pertengahan Februari itu saya berkesempatan buat liburan ke Jepang. Jadi ini ketiga kali saya ke Jepang. Memang Jepang itu tempat yang menyenangkan sekali untuk liburan. Jadi saya sedikit kasih spoiler aja, kira-kira di Jepang itu ada apa sih. Kebetulan saya mengunjungi pulau paling utaranya Jepang. Jadi 2014 saya ke Jepang, ke pulau paling selatannya dan pulau utamanya. Dan kebetulan 2020 kemarin saya berkesempatan ke pulau paling utaranya Jepang, yaitu Hokkaido. Dan lagi musim dingin kan, jadi itu saljunya lagi tebal-tebalnya. Itu lagi asik banget. Kita langsung aja ya lihat videonya. We'll go to Sapporo from Shizuoka. It will take 9 hours by Shinkansen. Let's see you guys in Sapporo Snow Festival. Sekarang kita dari Tokyo Station, next kereta yaitu Shinkansen Hayabusa ke Shinkansen. We just arrived in Shin-Hakodate, Hokuto, and then we have to continue our journey to Sapporo with Super Hokuto from Shin-Hakodate to Sapporo. And let's see. Oh my god, it's snowing.
find another reason to breathe this air. And now we made for ourselves. This won't be the last time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Oke, kurang lebih kayak gitu sedikit perjalanan saya. Ya, kurang lebih seperti itu sedikit perjalanan saya di Hokkaido. Sebenarnya videonya panjang banget karena saya liburan kemarin itu sekitar berapa ya, 2 minggu di Jepang dari utara sampai selatan. Saya jalan-jalan beneran sendiri, benar-benar sendirian. Cuma ya karena zaman sekarang ya kalian udah kenal banyak sama Google lah, udah kenalan PDKT banyak sama Google kan. Dia itu bermanfaat banget. Itu saya sendiri dari Tokyo, Kyoto, Osaka, Nara, Hiroshima, terus saya balik lagi ke Tokyo, Shizuoka, Chiba, Tohoku, habis itu yang tadi itu adalah Hokkaido di kota Sapporo lebih tepatnya. Oke, langsung kita ke materi aja. Saya coba share. Oke, bisa kelihatan kan ya screen-nya? Oke, jadi ya saya ini bikinnya seterbatasnya aja ya. Jadi saya kasih cerita tentang Sakura Goes to International karena ya sekolah kita mungkin semoga belum berubah kali ya namanya dari zaman dulu. Setahu saya sekolah kita biasa disebut dengan Sakura, makanya saya bilang Sakura Goes to International. Tagline-nya itu story, experience, and the future. Kenapa saya ambil ini ya? Karena ini hanya cuma cerita saya, pengalaman saya selama dari lulus SMA itu 2011 ya. 2011 itu saya lanjut kuliah di UPI Bandung, kemudian alhamdulillah saya sudah diberikan kesempatan untuk ke Jepang, Korea, Sri Lanka, terus semua negara ASEAN tanpa terkecuali. Terus mana lagi saya lupa ya, pokoknya sekitar itu. Dan the future yaitu tujuan dari kita ketemu sekarang ini adalah kita ngomongin kedepannya kalian bisa apa sih dengan ketemu saya sekarang ini, terus kedepannya kalian mau ngapain sih, makanya saya kasih kata the future. Oke, saya sendiri Saifullah, nama Chinese saya, di bahasa itu Shen Chichen. Saya merupakan mahasiswa S2 di Department of Biomedical Engineering National Cheng Kung University, jadi di kota Taiwan, yaitu kota kulinernya Taiwan itu ada di Tainan. Ibaratnya kalau di Indonesia, Tainan itu adalah Jogja, ibu kota lamanya dari Taiwan, yang sekarang ibu kotanya di Taipei. Kebetulan memang hobi saya itu cuma 2, yaitu jajan sama jalan. Oke. Ini cerita tentang education background saya. Saya S1 di Pendidikan Kimia UPI Bandung, lulusnya 2016. Terus sekarang saya S2 di Biomedical Engineering National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan. Saya pernah mengeluarkan international jurnal internasional, jurnal penelitian internasional ketika saya S1. Dan juga saya sudah memiliki buku tentang The Fuel Cell Technology Based Chemical Enrichment Book. Itu diterbitkan di kampus saya, terregistrasi di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ini sedikit profesional background saya. Jadi saya dari zaman SMA lumayan aktif. Bukan lumayan aktif ya Pak Gofar, ya lebih ke pecicilan sih kayaknya. Saya zaman SMA itu pecicilan, nggak bisa diem. Saya ikut ini, ikut itu, lomba ini, lomba itu, forum ini, forum itu. Jadi dari 2010 zaman saya SMA, saya sudah tergabung di Indonesia Student Elite Forum di Jakarta sampai 2017, lumayan langgeng 7 tahun. Kemudian saya sempat menjadi peneliti di kampus saya selama 1 tahun ketika di akhir masa kuliah saya. Kemudian setelah saya lulus kuliah, saya pindah ke Malaysia. Jadi memang setelah lulus kuliah, saya
saya tidak mendapatkan kerja di Indonesia, kurang beruntung mungkin ya. Kemudian saya mencoba apply dan akhirnya saya harus pindah ke Kuala Lumpur dari 2017 dan berakhir 2020. Jadi baru bulan Juli kemarin itu saya pulang ke Indonesia. Rumah saya di Cikarang, nggak jauh dari sekolah. Kalau dari sekolah tuh tinggal jalan aja. Bahkan kemarin juga saya sempat ke sekolah. Terus sekarang saya selain berkuliah sebagai mahasiswa S2, tapi saya juga menjadi asisten peneliti di kampus saya, yaitu National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan. Oke, ini slide pertama saya. Saya mengambil peta dunia. Saya di sini menambahkan kalimat, this is our home. This is our home Indonesia. Indonesia memang rumah kita, rumah kami, rumah orang tua, rumah sanak saudara, guru-guru, senior, dan sebagainya. But God serve us whole universe to be explored. Artinya apa? Walaupun memang rumah kita di Indonesia, tapi Tuhan tuh sudah menyediakan dunia, tidak hanya bumi, alam semesta, tapi seluruh aspek kehidupan di dunia untuk kita explore atau untuk kita cari tahu, untuk kita lihat, untuk kita kunjungi, untuk kita pelajari. Jadi kata explore di sini artinya sangat luas. Gampang contohnya kayak gini, kalau misalnya ada nih teman yang pintar di kelas sebelah, kalian juga datang nanya dan sebagainya kayak gitu kan, atau misalnya guru ada di ruang guru, itu adalah sebuah eksplorasi dari kalian untuk meninggalkan zona nyaman kalian. Makanya walaupun this is our home, Indonesia is our home, but God serve us whole universe to be explored. Makanya jangan cuma di Cikarang aja, jangan cuma ngeliat SGC aja. Mainlah kali-kali ke Bekasi, ada Metropolitan Mall, ada Giant atau sebagainya. Mainlah minggir dikit ke Malaysia, ada Pavilion, ada apa, ada kampus-kampus bagus di Malaysia, atau ke negara lain yang jauh, Eropa, Afrika, atau misalnya Amerika bahkan. Oke. Saya masih masukin quotes lagi, fill your life with experiences, not things, have story to tell, not stuff to show. Artinya apa? Penuhi hidup kalian. Jadi penuhi hidup kalian itu dengan experience, pengalaman kalian, bukan dengan barang. Jadi kalau misalkan kalian punya duit, kalau saya personal ya, kalau saya punya duit, saya bakal nabung itu daripada saya buat beli barang yang misalnya kelihatannya mahal dan orang-orang pengen itu. Saya lebih suka mengalokasikan uang saya untuk traveling. Karena ketika kita traveling, kita tahu banyak hal, kita tahu hal baru, kita pernah ke tempat ini, kita bisa cerita. Tapi kalau misalnya kalian misalnya beli handphone, saya punya duit itu saya beli handphone misalnya. Terus ya udah, orang-orang tuh nggak terlalu excited sama handphone kamu, karena misalnya, oh saya tahu nih tipenya misalnya iPhone berapa, oh saya cari aja di internet. Oh itu kayak gini, kameranya kayak gini, that's all. Semua orang tahu tentang handphone itu. Tapi ketika kalian traveling, kalian berpindah negara, berpindah tempat, tinggal di sebuah negara, ada cerita yang mereka tidak akan pernah tahu, dan hanya di kalian saja. Dan kalian bisa cerita ke mereka, oh iya, saya tuh pernah loh ke Jepang, nih di Jepang tuh ada salju suhunya -4. Atau misalnya saya pernah ke Thailand, oh Thailand tuh makanannya asik-asik, murah-murah kayak Jakarta, macetnya sama. Atau misalnya, saya pernah nih di Taiwan sekarang, oh Taiwan tuh kayak gimana sih? Oh suhunya sekarang lagi sejuk-sejuk kayak Bandung, tapi bulan kemarin tuh panas banget, tapi 1 bulan selanjutnya nanti bakalan dingin banget. Nah, salah satu foto yang saya masukin di sini adalah ada sebelah kiri ini adalah salah satu impian saya. Foto yang biru sebelah pojok kiri ini yang ada eye glow itu, ini adalah salah satu tempat impian saya yang saya targetkan tempat saya selanjutnya traveling, yaitu Klaustanen. Dia ada di Finlandia di Eropa bagian utara. Ini kalau misalnya lagi winter, kalian tidur di sini, atapnya itu kaca, kalian bisa nonton aurora langsung dari kamar kalian. Kalau yang sebelah kanan itu, yaitu tentang Jepang. Jepang itu penuh dengan festival, penuh dengan kegiatan budaya, penuh dengan makanan yang enak-enak. Saya sih suka banget makanan Jepang. Nah, dan yang terakhir adalah gambar Harvard University. Jadi kita ketemu sekarang itu, kenapa sih harus ke luar negeri? Kenapa sih harus main? Nggak harus ke luar negeri sebenarnya.
keluar daerah lah atau di situ kan. Karena kenapa? Kalian bakal tahu tempat baru, tahu pengalaman baru, tahu budaya baru, tahu orang-orangnya. Saya yakin orang Bekasi itu kelakuannya bakalan beda sama orang Jogja. Orang Bekasi itu bakalan kelakuannya beda sama orang Medan. Orang Bekasi juga bakalan beda kelakuannya sama orang Makassar. Kebetulan memang selama saya kuliah, alhamdulillah saya sudah keliling Nusantara ke tempat-tempat bagus, dan memang dari situ kita belajar, oh orang Jogja itu kayak gini. Jadi ketika kita ketemu sama orang Jogja, kita bisa tahu, oh orang Jogja itu kayak gini karakternya. Jadi kita memperlakukannya seperti apa. Itu salah satu manfaat dari kalian berpindah kota, berpindah negara untuk kuliah. Dan salah satunya adalah, tahu kan Harvard University, salah satu kampus yang terbaik di dunia. Kalian pindah tempat, pindah kota, pindah negara itu tujuannya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Di Indonesia pendidikan sangat baik, sudah cukup baik. Cuma apa sih salahnya lagi kalau misalnya kita ke luar negeri, kita dapat kampus yang lebih bagus, bukan cuma pendidikannya doang, kita experience-nya juga ada. Oh ternyata belajar di Indonesia sama belajar di luar negeri itu beda ya rasanya. Kalau misalnya di Indonesia kita masih disuapin guru nih, Pak Gofar masih nanyain, PR kamu mana ya, masih kayak gitu kalau di SMA. Kalau misalnya di sini enggak. Kalau misalnya kamu ngumpulin syukur enggak, ya udah nilai kamu ya seadanya kayak gitu. Cara belajarnya misalnya, oh kalau misalnya di SMA 1 Cikarang Utara tuh belajarnya kayak gini, oh seru ya. Atau misalnya di sekolah lain seperti apa. Di sini juga di Indonesia, di kuliahan misalnya kuliahnya seperti ini. Oh kalau di luar negeri tuh seperti apa. Itu adalah keseruan-keseruan yang bisa kalian dapatkan kalau misalnya kalian pindah kota atau pindah negara untuk melanjutkan studi ataupun bekerja. Karena saya pun sudah pernah bekerja di luar negeri dan sekolah di luar negeri. Ini adalah the story. Ini salah 4 alumni SMA Negeri 1 Cikarang Utara yang memang sudah dan pernah ke luar negeri untuk kuliah. Yang pertama sebelah kiri ini namanya Kak Devi Ayu Lestari. Dia seangkatan sama saya. Dia pernah kuliah di Jepang di Kwansei Gakuin University di Department of Biomedical Chemistry. Dulu kita satu sekolah, satu ekstrakurikuler juga. Terus dia kuliah S1 di Unpad dan sekarang udah lulus, udah balik ke Indonesia. Dia tinggalnya kalau misalnya kalian tahu di Taman Aster. Terus yang kedua Kak Tezar Aditya Rahman. Beliau alumni tahun 2010, kakak tingkat saya berhubungan baik dengan beliau, saya masih chatting, sering chat-chat di Instagram. Sekarang lagi kuliah di Selçuk University Turki, beasiswa juga di Jurnalisme Department of Social Science Institute. Terus yang ketiga ada namanya Eko Pranata Lumban Tobing, alumni tahun 2012. Ini adik kelas saya nih. Ini adik kelas saya dulu pas SMA. Eko ini dia nggak kuliah, tapi dia lanjut di Akademi Kepolisian. Jadi setelah S1-nya dia lulus Akpol, jadi perwira polisi. Kemudian dia mendapatkan kesempatan dari LPDP buat lanjut kuliah di United Kingdom atau di Inggris, di University of Sussex, Department of Criminology. Dan ini saya sendiri, saya 2011, Department of Biomedical Engineering, di National Cheng Kung University Taiwan or NCKU. Oke. Kak, kalau misalnya mau ke luar negeri, butuh apa sih? Butuh duit nggak, Kak? Butuh nggak ya duit? Ya mungkin butuh, tapi sebenarnya ada yang lebih kalian butuhkan daripada sekedar duit. Yaitu adalah bahasa. Jadi ceritanya ada sebuah quotes dari Frank Smith. Dia bilang, one language set you in a corridor for life. 2 languages open every door along the way. Jadi gini ceritanya. Satu bahasa itu bisa mengantarkan kamu untuk hidup. Artinya apa? Kalau misalnya kamu nggak bisa ngomong, atau nggak bisa berinteraksi, atau nggak tahu bahasa dalam in other ways, ya bisa dari chat, dari dari verbal atau dari apapun itu, kamu akan mengalami kesulitan dalam hidup kamu. Jadi at least satu bahasa set you in a corridor for life. Jadi hidup kamu akan lancar kalau at least kamu punya satu bahasa. At least kalian bisa berbicara dengan orang tua kalian, guru kalian, tetangga kalian yang memang satu bahasa kayak di Indonesia. Kalian sudah punya nih satu bahasa, itu bahasa Indonesia. Yang kedua, 2 languages open every door along the way. Jadi dengan kalian modal 2 bahasa aja itu tuh semua pintu udah kebuka.
Makanya bahasa Inggris itu penting banget buat kalian. Bukan cuma untuk main game penting bahasa Inggris, main laptop juga penting bahasa Inggris, internetan juga penting bahasa Inggris. Tapi di luar dari itu ternyata bahasa Inggris itu bisa ngebuka semua pintu yang ingin kalian lalui. Misalnya kalian pengen keluar negeri, jalan-jalan. Jangan kan itu deh, at least beli handphone nih ada keterangannya bahasa Inggris, kamu bisa ngerti pakai bahasa Inggris. Apalagi 3 bahasa, apalagi 4 bahasa. Itu makin mempermudah kalian untuk keluar negeri dan mempermudah kalian untuk ketemu banyak orang. Saya personal, saya bisa bahasa Inggris, saya bisa bahasa Indonesia tentu, suku saya suku Sunda, saya bisa bahasa Sunda dengan lembut maupun dengan kasar tentu saja bisa. Yang ketiga, saya bisa bahasa Jepang walaupun cuma sekedar percakapan sedikit karena dulu sekolah saya 3 tahun belajar bahasa Jepang, jadi alhamdulillah sampai saat ini saya bisa ngomong bahasa Jepang at least untuk yang percakapan sehari-hari, sehingga makanya kemarin saya ke Jepang 2 minggu sendirian traveling naik ini itu juga nggak ada masalah karena saya sedikit tahu bahasa Jepang. Dan saya bisa bahasa Melayu Malaysia karena kemarin 3 tahun saya tinggal di Malaysia. Alhamdulillah juga sudah lancar bahasa Malaysianya. Terus keenam, saya sedang mendalami bahasa Mandarin. Sebenarnya untuk saat ini memang saya pun mendalami bahasa Jepang dan bahasa Mandarin. Jadi belajar bahasa itu seru dan penting. Jadi kalian ketika mau kemana-mana nggak ada masalah. Karena kalau misalnya kalian ke luar negeri pakai bahasa Indonesia, nggak bakal ngerti mereka. Oke. Nah, kita langsung aja. Negara pertama yang saya mau ceritakan ke kalian yaitu Malaysia. Saya bilang Malaysia itu rumah kedua saya karena saya 3 tahun di sana dan saya senang banget tinggal di sana. Kalau misalnya kalian mau kuliah di Malaysia, tertarik misalnya saya berpikirnya kayak gini, saya kuliahnya nggak mau jauh-jauh ke luar negeri, tapi jangan yang jauh, Malaysia oke lah penerbangan 1,5 jam. Terus bahasa di sana, kalian kalau ngomong bahasa Indonesia, mereka masih ngerti. Cuma memang ada beberapa istilah-istilah yang memiliki arti yang berbeda di Malaysia. Oke. Jadi di Malaysia itu ada satu program namanya beasiswa Angkora Khazanah Asia. Dia dari Angkora Foundation yang bisa mensuplai kalian untuk kuliah di sana. FYI ya, jadi kampus-kampus di Malaysia itu kampus-kampus bagus banget. Bahkan peringkatnya itu ada di sekitar 100 dunia, ada namanya University of Malaya, itu bagus banget. Kalau nggak salah nomor 4 atau nomor 5 di Asia, saya lupa. Kalian bisa cek di Time Higher Education. Nah, apa sih syaratnya, Kak, kalau misalnya mau daftar di Angkora Foundation ini? Ini rata-rata rapot kalian untuk matematika, bahasa Inggris, IPA atau IPS ya. Jadi kalau yang IPA ya mata-mata pelajaran IPA, yang IPS mata-mata pelajaran IPS. Itu adalah minimal 80. Jadi kalau misalnya disatukan matematika, bahasa Inggris, IPA atau IPS ya kayak kimia, fisika, biologi dan sebagainya itu rata-ratanya harus minimum 80. Nah, coba kalian buka rapot kalian sendiri kira-kira cukup nggak ya untuk 80 ini? Nah, deadline pendaftarannya biasanya Angkora Foundation ini sekarang nih Oktober udah buka. Kalau misalnya kalian bisa cek di websitenya www.angkorafoundation.org, harusnya mereka sudah buka dan kalian bisa cek. Ini bukan cuma buat S1 tapi buat S2 juga. Nah, apa aja sih Kak fasilitas yang bisa kita dapatkan di Angkora Foundation ini? Jadi di Angkora Foundation ini kalian bisa dapat pertama biaya kuliah sepenuhnya, jadi kayak biaya gedung kuliah, biaya bulanan semesteran, itu bisa dapat dari Angkora Foundation full. Yang kedua itu tunjangan hidup. Tunjangan hidup itu adalah biaya hidup bulanan kalian. Jadi kan kalian butuh makan, kalian butuh sewa kamar kos-kosan, itu juga dapat dari mereka. Selain itu, kalian juga dapat tiket pesawat pergi pulang Indonesia Malaysia. Jadi ketika kalian datang ke sana, kalian dikasih tiket nih sama mereka, jadi kalian nggak perlu mengeluarkan uang untuk tiket kedatangan ke Malaysia, juga bebas biaya pengurusan visa pelajar. Nah, kalian itu kan kalau misalnya kuliah di luar negeri harus butuh visa kan. Visa itu ya izin tinggal dan izin belajar di suatu negara. Jadi kalau misalnya itu tuh harus diurus visanya dan kalian sebenarnya harus bayar. Tapi kalau misalkan dapat beasiswa ini, kalian bisa dapat gratis visa pelajar
dan tanpa ikatan dinas. Artinya apa? Ketika sudah lulus, kalian nggak perlu misalnya mengabdi di negara tersebut, nggak perlu, atau mengabdi di universitas tersebut, nggak perlu. Misalnya setelah lulus kalian mau balik ke Indonesia untuk membangun Indonesia, oh bagus dong, itu langsung boleh. Atau misalnya setelah lulus kalian pengen lagi lanjut kuliah tapi di negara lain, itu juga boleh. Artinya kalian tidak ada ikatan dinas, nggak bakalan ijazah ditahan, nggak bakalan juga kalian keluar dari Malaysia ditahan-tahan. Oke, itu yang pertama dari Malaysia. Nah, yang kedua dari Taiwan sendiri, negara yang saya sekarang sedang tinggal nih ya. Saya sebelumnya mau memutarkan sebuah video dulu tentang kampus saya. Jadi ini kampus MCKU. Nah, bisa lihat ya. Pas Indonesia. Sorry. Oke. Permisi, gua murid baru mau nanya tentang SCKU, boleh gak? Ya, silakan duduk, silakan duduk. Silakan. Sebenarnya kenapa sih SCKU? Ya menurut gua sih sekolah di SCKU enak banget loh. Pertama kayak beda dari kota-kota yang maju, di sini tuh kita di kanan. Kotanya itu lebih santai, lebih slow gitu kan. Jadi menurut gua itu sangat cocok buat kita suasana belajar. Terus karena dia di kota yang santai gitu, menurut gua living cost-nya nggak seberapa mahal. Beda sama yang di kota maju dong. Terus udah living cost-nya nggak seberapa mahal, cari makan di Jengkong itu gampang banget bro. Udah sangat cocok buat suasana belajar lagi. Belum lagi fasilitas yang disediakan oleh SCKU itu banyak banget bro. Mulai dari kayak perpustakaan yang gede, perpustakaannya gede banget, 5 lantai. Terus ada juga rumah sakit sendiri di Jengkong. Keren nggak? Terus kalau misalnya lu mau berolahraga atau apa, sini ada lapangan lari sendiri. Terus ada lapangan basket yang banyak banget. Kolam renang pun, gym, ada semua bro. Terus kalau untuk di SCKU ini, itu gede banget. Jadi tiap jurusan itu mempunyai kampus sendiri. Untuk masalah lab atau apa, labnya sangat lengkap. Kira-kira sebulan berapa ya? Beda-beda sih, tapi menurut gua sih sekitar 6.000 sampai 10.000 lah, tergantung kebutuhan masing-masing kan. Tapi menurut gua itu di Taiwan udah murah banget. Lu kalau misalnya makan di sini 50 NT dapat pasti 50 NT udah kenyang. Murid-murid kayak overseas seperti kita itu kalau mau tinggal di mana ya? Oh, itu aman bro. Lu udah pasti dapat dorm. Kan kayak misalnya kayak kita anak overseas ini udah pasti masuk dorm. Jadi kalau di Jengkong ini dormnya banyak banget. Jadi santai aja. Untuk harga dorm mungkin sekitar 6.000 sampai 9.000 lah. Terus untuk satu kamar biasanya 3 sampai 4 orang. Itu baik yang cewek ataupun cowok kan. Nah, kalau misalnya lu tinggal di dorm ini, lu biasanya satu roommate-nya bisa sama orang-orang negara lain loh, seperti kayak Taiwan, mungkin Thailand lah, terus masih banyak negara-negara lain lah. Jadi kayak sebenarnya tinggal di dorm itu keuntungannya banyak banget. Tapi kalau misalnya lu mau tinggal di luar juga boleh. Terus untuk jurusan-jurusan di SCKU ini yang kira-kira yang bagus apa ya? Banyak sih, tapi yang paling bagus itu seperti teknik sama arsitek. Teknik itu contohnya seperti kayak teknik sipil, teknik kimia, terus ada masih banyak lagi lah. Terus sebenarnya sih yang lain juga nggak kalah bagus sih, tapi memang yang paling menonjol dua itu. Terus kan kita nggak tahu kan, terus jauh dari rumah juga, susah gak sih hidup sendirian di sini? Oh, santai. Kita di sini di Thailand ada organisasi sendiri. Jadi
kita ada organisasi untuk orang-orang Indonesia di daerah Jengkung maupun luar Jengkung. Jadi kita biasanya ada acara-acara gitu loh, mungkin kayak acara bareng rame-rame. Jadi pasti gampang banget buat ketemu sama orang Indo. Terus nggak kalah sama ada organisasi juga, organisasi anak overseas di Jengkung. Jadi lu bisa kenal sama orang-orang dari luar negeri loh, contoh Malaysia, Thailand, dan banyak lagi. Nah, udah jelas belum sama NCKU? Kalau belum, kita kasih lihat aja nih. Itu informasi utamanya dari kampus ya. Yaitu campurannya yaitu Maaf, baru Di NCKU ini itu tapi memang ada organisasi juga. lagi. Nah, udah jelas belum sama NCKU? Kalau belum, kita kasih lihat aja nih. kurang lebih seperti itu kampus saya di sini. Ya, Taiwan. Kalau misalnya Taiwan, ibu kota itu di Taipei, ada di utara sini. Nah, NCKU itu ada di selatan sini. Jadi kotanya agak selatan, tapi asik banget. Ya kayak tadi yang kawan-kawan lihat, biaya hidup di sini juga murah, lebih murah dari Jakarta, bahkan bisa saya bilang. Terus gimana sih caranya, Kak, masuk ke NCKU nih? Nah, jadi banyak banget beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Taiwan.
buat baik buat S1, S2 maupun S3. Salah satunya yang saya mau kasih lihat ini adalah buat kawan-kawan yang dari adik-adik yang dari SMA mau langsung masuk ke sini. Kalian bisa cek di studyintaiwan.org. Persyaratannya seperti biasa, nilai raport matematika, bahasa Inggris, IPA, atau IPS itu 80. Sebenarnya standarnya di banyak negara ada 80 untuk nilai minimum rata-rata dari mata pelajaran tersebut. Nah, kalian bisa mulai searching dari sekarang. Deadline pendaftarannya itu biasanya dari Januari sampai Februari. Kalau misalnya kalian lulus tahun depan bulan Mei, berarti mulai kuliahnya itu kalau di sini bulan September sama kayak di Indonesia. Nah, prosesnya itu dari bulan Januari sampai Februari. Kalian bisa cek dari sekarang berapa beasiswanya, kampusnya banyak banget. Salah satunya National Cheng Kung University, ada juga National Taiwan University, National Taipei University, banyak banget kampus di sini dan semuanya ngasih beasiswa, terutama bagi kalian yang pengen ke jurusan teknik industri, teknik kimia, teknik sipil, terus energi, itu banyak banget beasiswa terbuka di sini. Untuk kawan-kawan yang dari IPS nih, misalnya kalian mau social science, saya kurang tahu pasti seberapa banyak potensi untuk social science yang ada di sini untuk S1, karena rata-rata perkuliahan social science itu dilakukan dalam bahasa Mandarin. Nah, jadi kalian bisa cek aja di studyintaiwan.org, semuanya lengkap di situ. Nanti saya bakal kasih tahu juga nomor kontak atau Instagram atau media sosial yang saya gunakan, jadi kawan-kawan bisa tanya ke saya. Pendaftarannya Januari sampai Februari besok, cari informasi dari sekarang. Fasilitasnya apa aja sama, biaya sekolah semuanya penuh, termasuk saya sekarang. Saya kuliah benar-benar nggak bayar sama sekali. Pesawat juga dibayarin, bisa dibayarin. Apa ya? Saya modal apa ya? Saya cuma bawa baju aja ke sini, saya bawa buku yang memang saya ingin belajar gitu. Karena kuliah saya gratis, persiapannya juga gratis, kemudian tunjangan hidupnya. Jadi biaya hidup saya sehari-hari buat nyewa kos-kosan, buat makan, buat beli ini itu, buat jajan boba, buat kalian yang suka boba, di Taiwan tuh tempatnya boba banget. Itu semuanya ditanggung sama kampus atau sama pemerintah. Setelah itu ya seperti biasa bebas pengurusan visa belajar dan juga tanpa ikatan dinas. Jadi ketika kalian sudah lulus, kalian nggak perlu menetap di sini. Kalau misalnya betah mungkin bisa menetap di sini atau lanjut sekolah di sini, atau bisa juga langsung pulang ke Indonesia kayak gitu. Ini untuk yang di Taiwan, kalian bisa cek di Ministry of Education Scholarship salah satunya, atau di beasiswa dari kampusnya masing-masing. Oke, selanjutnya, wah Jepang nih. Jepang juga negara yang menarik, punya banyak beasiswa yang apa ya, yang memfasilitasi kalian buat kuliah di sana. 2012 itu saya dapat beasiswa dari pemerintah Jepang, S1, namanya Mombunka Gakusho, beda sama Jerome ya. Kalau misalkan pasti tahu nih Jerome Pauline yang di Hongo Mantapu, kalau dia kan dapatnya Mitsubishi dari perusahaan. Kalau saya dapatnya itu dari pemerintah. Cuma berhubung pada saat itu saya masih belum mendapatkan izin dari orang tua, sayang banget sih memang lulus SMA kemudian saya dapat beasiswanya, tapi saya tidak memungkinkan kuliah di Jepang, jadi saya tinggalkan beasiswa tersebut. Nah, saya mau coba kasih lihat video lagi. Kasih lihat sebentar. Saya mau coba kasih lihat. Ini adalah video yang saya ambil dari Hokkaido University. Tadi itu kan saya liburan di Hokkaido kan. Hokkaido itu namanya provinsinya. Nah, ini kampusnya di Hokkaido University, dan memang saya juga salah satu pengen banget kuliah di situ tapi belum bisa kesempatan. Nah, bisa dicek langsung aja. Jadi ini suasana winternya, musim
itu dari Hokkaido University. Nah, gimana sih Kak kalau misalnya pengen ke Hokkaido University nih misalnya, atau enggak kampus-kampus lain yang ada di Jepang, ada Tokyo University, kayak Jerome, itu dia di Waseda University, atau misalnya mau di Kyoto, Kyoto tuh tempat asik buat jajan, buat makan. Di Osaka juga bagus tempatnya dan kampusnya bagus banget. Nah, salah satunya kalian bisa daftar melalui website ini, yaitu MAX. MAX itu adalah Ministry of Education and Cultural-nya Jepang. Mereka punya beasiswa namanya Mombuka Gakusho, yang waktu zaman SMA saya lolos ini, seleksinya itu ada sekitar 4 tahap. Nah, alamat websitenya kalian bisa cek di sini, kalian bisa cari tentang Gakubu. Gakubu itu beasiswa buat S1, jadi kalau kuliah di Jepang dengan beasiswa ini, kalian butuh waktu 5 tahun. 5 tahun itu yang pertama persiapan bahasa. Jadi selama 1 tahun pertama kalian benar-benar belajar bahasa Jepang. Yang saya pun sekarang masih belajar, bukunya ada di sini. Nah, beda dengan yang lainnya, Jepang mintanya 84 untuk nilai rata-rata matematika, bahasa Inggris, IPA, atau IPS-nya. Jadi kalian IPA atau IPS, mau jurusan apapun kalian bisa pindah ke Jepang. Nah, tapi syaratnya adalah rata-ratanya adalah 84. Kalau nggak salah dari semester 1, berarti dari kelas 1, semester 1 sampai kelas 3 semester pertama. Jadi 5 semester itu kalau dirata-ratain harus 84. Kapan sih pendaftarannya? Nah, bedanya kalau di Jepang itu kalian harus menunggu 1 tahun. Misalnya tahun depan bulan Mei kalian lulus. Nah, pendaftarannya itu bulan Juni sampai Juli. Berarti 2021 kalian lulus, kalian bisa bersekolah di sana tahun 2022. Tapi jangan takut, selama setahun itu ya kalian bisa les-les sebagainya. Tapi kan sebenarnya beasiswanya juga gratis dan kampusnya juga bagus. Jadi itu worth it banget untuk ditunggu. Nah, apa aja sih Kak yang difasilitasi sama pemerintah Jepang ini? Kalian di beasiswa pemerintah ya. Jadi seperti biasa biaya kuliah ditanggung sepenuhnya, tunjangan hidup sebesar kurang lebih berapa ya, 117.000, sekarang itu sekitar 17 juta atau 18 juta, karena sekarang yang itu 140 ya, sekitar 18 juta per bulan kalian bakalan dapat uang jajan buat bayar dormitory atau asrama, buat makan juga, dan uang buku itu nanti beda lagi. Terus kalian dapat tiket pesawat pulang pergi juga gratis, visa pelajar juga gratis, dan seperti biasa tanpa ikatan dinas. Jadi anaknya beasiswa-beasiswa yang saya kasih tahu ini, kalian nggak perlu nggak ada ikatan dinas di sana. Kalian jangan takut ditahan di sana, jangan takut biasanya kan beasiswa kalau udah lulus harus kerja di sana. Enggak, kalian bisa langsung pulang ke Indonesia atau misalnya cari kuliah lagi, atau bahkan kalau misalnya di Jepang ini kalian bisa lanjut kerja di sana. Ada beberapa teman saya yang ada alumni SMA 1 yang sekarang kerja di sana, angkatan saya, namanya Kak Endam. Dia dulu S1-nya tapi di Indonesia. Nah, sekarang dia kerja di Jepang. Kayak gitu. Itu asik banget. Dan selanjutnya, saya ada Mitsui Busan Scholarship. Kalau misalnya adik-adik suka lihat YouTube, kenal Jerome Pauline yang sekarang lagi kuliah di Jepang, atau channelnya itu Nihongo Mantaku, dia itu di Jepang dengan Mitsui Busan Scholarship. Jadi ini adalah scholarship dari perusahaan Mitsui Busan. Kalau tadi kan scholarship dari pemerintahnya, kalau ini dari swasta. Nilai rapor rata-ratanya lebih rendah, yaitu 80. Biasa bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, makanya penting banget matematika, bahasa Inggris itu, karena di semua negara pasti diminta. Pendaftarannya besok Januari Februari, jadi dari sekarang kalian bisa cek-cek nih ke websitenya, kira-kira cukup nggak ya nilai saya, kira-kira berkas apa aja yang harus dikumpulin. Kalau misalnya butuh surat rekomendasi misalnya dari guru, bisa mulai minta dari sekarang nih. Nah, apa aja sih yang difasilitasi Kak? Biaya kuliah seperti biasa tanggung sepenuhnya. Tunjangan hidupnya lebih besar, yaitu 145.000 yen, sekitar berapa sekarang? 20 juta, 19 juta, atau 20 juta, lebih asik beasiswa ini, makanya Jerome Pauline bisa sambil ngonten. Tiket pesawat pulang pergi ke Jepang, visa pelajar juga gratis dan tanpa ikatan dinas. Nah, ini adalah salah dua beasiswa yang ada di Jepang. Sebenarnya beasiswa yang ada di Jepang itu banyak banget. Saya baru bisa cerita 2 ini karena saya paham betul prosedur pendaftarannya dan benefitnya apa aja, dan juga mempermudah kalian karena beasiswanya
tunjangan hidupnya juga besar. Jadi kalian nggak perlu untuk di sana ada istilah namanya baito atau kerja part time. Jadi kalian sebenarnya bisa kuliah sambil kerja part time untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Tapi sebaiknya kalau S1 kuliah aja supaya kalian bisa fokus sama ilmu kalian. Oke, kita next ke negara selanjutnya. Nah, negara opa-opa nih, negara yang K-pop-nya, kalau bisa kalian terobsesi sama K-pop apa ya? Blackpink, 2PM, 2AM, apalagi saya kurang tahu banyak tentang K-pop, yang tahu itu aja. South Korea atau Korea Selatan, mereka juga punya banyak scholarship bagus buat adik-adik, yaitu adalah Korean Government Scholarship Program atau KGSP. Nah, kawan-kawan bisa daftar ini dari sekarang nih, Oktober udah buka dia. Bisa cek websitenya langsung di Studiin Korea. Jadi KGST ini kalau misalnya sekarang kalian daftar lolos, tahun depan kalian udah bisa kuliah di Korea. Nah, di Korea Selatan itu kampusnya bagus-bagus banget dan suasananya juga oke. Nah, persyaratannya seperti biasa, nilai raport ada 80 untuk matematika, bahasa Inggris, seperti IPA IPS seperti biasa. Deadline pendaftarannya Oktober. Ya, sekarang baru awal Oktober kan, kalau nggak salah biasanya dia akhir Oktober. Nah, biaya kuliah ditanggung sepenuhnya seperti biasa, tunjangan hidup sebesar 900.000 Korea won per bulan. Jadi 900.000 itu sekitar 12-13 juta per bulan. Tiket pesawat pergi pulang Indonesia Korea dan juga bebas untuk bisa pelajar. Yang terakhir adalah tanpa iklan dinas. Jadi biasanya kalian bisa lanjut kuliah atau pulang ke Indonesia kerja di Indonesia, atau juga kalau misalnya bahasa Korea kalian bagus, kalian bisa lanjut kerja di sana. Itu asik banget Korea. Saya 2015 saya ke Korea Selatan, ke Seoul, ke Gangwon-do, dan memang negaranya asik banget, makanannya juga enak banget, cuacanya juga oke, asik banget buat belajar. Oke, selanjutnya kita pindah ke Turki nih. Kalau misalnya kalian mikir, duka kalau misalnya ke Jepang, ke Taiwan, ke Korea, susah nggak sih dapat makanan halal? Jepang udah relatif sangat mudah dapat makanan halal ya, kalau misalnya di Jepang, karena mereka udah ada namanya dinas. Istilahnya mereka udah punya dinas kementerian kehalalan gitu di Jepang, jadi lumayan mudah dapat makanan halal. Tapi Kak, saya pengen di negara muslim aja Kak, biar makanannya gampang Kak, biar ibadah gampang Kak. Karena kan kalau misalnya negara-negara yang non muslim, mereka itu tidak meliburkan Idul Fitri, Idul Adha, kayak gitu nggak libur. Saya pengen di negara Islam aja, bisa nih ke Turki. Kak Tezar yang tadi itu lagi kuliah di Turki. Nah, sebenarnya kalau saya kasih lihat lagi videonya, salah satu kampus bagus di Turki yaitu Selçuk. Oke, ini videonya.
itu adalah salah satu kampus bagus yang ada di Turki, yaitu Selçuk University. Oke, kita balik lagi ke slide-nya ya. Kak, gimana sih Kak kalau misalnya pengen kuliah di Turki nih Kak? Cantik banget, dengan ke Eropa, kalian tinggal nyebrang jembatan Bosporus namanya yang menyambungkan antara Turki Asia dan Turki Eropa lewat kota Istanbul. Jadi gampang banget untuk sekolah di Turki itu. Tuh lihat nilai rata-ratanya juga lebih mudah dan asik banget. Pertama kalian harus cari infonya di www.turkiyeburslari. Jadi nama programnya itu memang turkiyeburslari.gov.tr. Itu memang beasiswa dari pemerintah Turki. Nah, nilai rata-ratanya wah gampang banget nih, 70 doang untuk matematika, bahasa Inggris, IPA atau IPS. Yakinlah KKM-nya SMA 1 pasti tinggi banget kan. Kalian nilai rata-rata minimum 70 pasti mudah diterima di sana. Kapankah pendaftarannya? Januari sampai Februari besok. Jadi sekarang nih bulan Oktober kan. Bulan Oktober, masih ada November, Desember, kalian cari informasinya di turkiyeburslari.gov.tr. Kalian lengkapi berkasnya dari sekarang. Jadi Januari, Februari kalian tinggal daftar ke sana. Kalau misalnya butuh rekomendasi atau butuh apa dari sekolah, bisa dikomunikasikan tuh dari sekarang, jadi lebih gampang lagi. Nilainya itu cuma 70 dan kampusnya banyak banget di sana, banyak banget yang bagus, terutama untuk teknik. Nah, kalau misalnya di Turki ini memang tadi tentang social science-nya lebih bagus, kayak jurnalisme, social science, terus manajemen, kayak gitu bagus. Tapi yang sainsnya juga nggak kalah bagusnya, karena mereka mengadaptasi sistem pendidikan di Eropa. Mereka bawa ke Turki, jadi kayak kalau kalian kuliah di Turki, sebenarnya beberapa tempat masih di Asia, kan kayak di Ankara, Izmir, itu masih Asia. Tapi kalau misalnya kalian dapat kampus di Istanbul, itu dari bagian Eropanya. Jadi kalian bisa menikmati gimana sih kuliah di Eropa itu, padahal di Turki, negara Muslim, makanan hal gampang, orang Indonesia juga banyak. Nah, apa aja sih Kak fasilitas yang dikasih? Seperti biasa, biaya kuliah ditanggung sepenuhnya. Kemudian tunjangan hidup sebanyak 800 TL itu Turki lira ya, karena di sana mata uangnya lira. Per bulan cukup nggak sih? Itu cukup banget. Terus tiket pesawat pergi pulang ke Indonesia ke Turki bebas biaya pengurusan visa pelajar, dan yang terakhir seperti biasa tanpa ikatan dinas. Jadi rata-rata beasiswa S1 di luar negeri itu memang tanpa ikatan dinas. Jadi mereka benar-benar bukan mendatangkan, mengajak kalian buat datang, yuk datang ke kita, ke kami gitu, untuk kuliah di sini, supaya kalian juga bukan cuma dapat ilmunya, tapi dapat experience-nya juga buat kuliah di luar negeri. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. So, what are you waiting for? Mau nunggu apa lagi sih? Udah kelas 3 kan, udah bentar lagi harus daftar ini itu, terus kalian mau kuliah atau yang mau kerja, selamat berjuang juga. Kumpulkan berkas dari sekarang, cari informasinya dari sekarang. Jadi kalian pakai internet tuh jangan cuma main TikTok, Instagram, Facebook, dan sebagainya, atau scrolling mantan gitu kan. Tapi kalian juga harus cari informasi sebanyak mungkin yang bisa membantu kalian untuk mencapai cita-cita kalian di masa yang akan datang. Makanya, semoga informasi ini bermanfaat buat adik-adik semua, dan juga kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tanyakan kepada saya. Insya Allah kalau misalnya bisa saya jawab, akan saya jawab. Dan juga oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang Saiful ya, cukup bagus ya presentasinya. Jadi ini ternyata banyak pertanyaan dari adik-adik ya, kelas 12. Jadi ini kita bagi 2 termin ya, Kang Saiful. Jadi setiap terminnya untuk 3 penanya. Jadi sini sudah ada untuk termin pertama. Yang pertama Faifal Jetro. Ya, nah. Lalu yang kedua Ali Ikhwan Habibi, dan yang ketiga Kansa Nabilah. Oke, untuk Faifal silakan. Ya, silakan.
Ya, Jethro, Kak Saifullah, Hai, Dek. untuk pertanyaan pertama, Oke. kan tadi kata Kak Saifullah untuk ini yang Taiwan ya, yang universitas di Taiwan, yang untuk sosialnya mereka belajar pakai bahasa Taiwan. Tapi untuk yang apa IPA-nya apa atau tekniknya itu dia Taiwan juga atau enggak? Oke. Bisa langsung saya jawab aja nih Pak, supaya nggak lupa pertanyaannya. ya silakan. Gimana? Ya, Bisa Pak, langsung. boleh? Nah, Oke, jadi pertama gini saya mau tanya, kamu tertarik ke jurusan apa? Teknik kimia. Wow, teknik kimia itu mantan gebetan saya zaman dulu S1. Saya juga tertarik sama teknik kimia. Oke, sebentar ya, saya cek dulu. Saya sekalian ngecek juga. Jadi, memang rata-rata social science di sini itu pakai, apa sih namanya, bahasa Mandarin kan ya, bukan bahasa Taiwan. Nah, Oh iya. untuk teknik kimianya sendiri, sebentar saya cek dulu supaya enak. Karena kalau setahu saya yang ada program tentang energi di sini, undergraduate oke, bentar ya. Kalau jurusan Kakak bioteknik sendiri gimana, Kak? Saya biomedical engineering sendiri pakai bahasa Inggris, jadi saya nggak ada masalah. Nah, kalau misalnya untuk S1, kalau misalnya memang jurusannya pakai bahasa Mandarin, kalian bakalan dikasih kelas bahasa Mandarin. Nah, kebetulan untuk di sini ya, untuk di kampus saya sendiri, NCKU, ada namanya International Bachelor Degree Program tentang energi. Kamu bisa cek websitenya sekarang ini saya kirim di chat untuk semuanya. Nah, itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kayaknya cuma itu doang program S1 yang di kampus saya sendiri itu pakai bahasa Inggris. Jadi kamu bisa cek langsung tuh di websitenya tentang apa International Bachelor Degree Program on Energy. Jadi itu banyak banget apanya ya, banyak banget spesialisasinya tentang energi itu, yaitu salah satunya teknik kimia, atau misalnya tentang fuel. Di sini lagi seksi banget tentang fuel cell. Jadi cara daftar di sini itu kamu daftar dulu aja ke kampusnya, nanti sampai sini baru dikasih tahu kamu bakalan penelitiannya tentang apa. Nah, semoga menjawab ya. Jadi memang ada program yang pakai bahasa Inggris, websitenya sudah saya kasih di chat, nanti juga saya bakalan bikin laporan tersendiri Pak ke Pak Gopar, jadi mungkin informasi ini bisa disebarkan dalam bentuk PDF atau apa. Jadi ya kurang lebih untuk di kampus saya sendiri seperti itu. Kalau misalnya di kampus yang lain, mungkin kamu bisa langsung search aja ke kampus lain seperti National Taiwan University. Cuma enaknya di kampus saya ini orang Indonesianya banyak banget. Jadi orang NCKU ini untuk orang Indonesia itu banyak banget, jadi kayak belajar di negeri sendiri sebenarnya. Kayak saya kalau misalnya jajan ketemu orang Indonesia lagi, orang Indonesia lagi kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu deh. Semoga jawabannya membantu, dan memang kalau kamu tertarik, kamu bisa cek di website tersebut. Oke, cukup untuk Jethro. Oke, yang kedua. Oke, kita langsung ke penanya yang kedua. Ya. Ali Ikhwan Habibi, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ali Ikhwan Habibi dari kelas 10 MIPA 6. Saya ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin saya akan bertanya satu pertanyaan aja ya. Takutnya pertanyaan lainnya itu punya yang lainnya. Pertanyaan saya itu, apakah ada hal-hal yang dapat mencabut beasiswa tersebut, Kak? Oke, menarik sekali ya. Saya nggak pernah bahas ya, karena saya mencoba memotivasi kalian untuk menjadi orang yang optimis. Jadi gini, ada nggak sih hal-hal yang bisa mencabut beasiswa tersebut? Oh, pasti ada banget, banyak banget hal-hal yang bisa mencabut beasiswa kalian. Pertama, kalau misalnya kalian bolos kuliah ya, tentu dong, jangan kan di luar negeri gitu kan. Kalian sekolah di SMA 1 aja bolos sekolah dipanggil langsung sama Pak Gopar, gitu kan? Itu sebagai dasarnya. Selain itu, misalnya kalian terlibat
kegiatan yang nggak benar, misalnya terlibat kegiatan yang dilanggar oleh polisi, itu bakal dicabut juga. Atau misalnya dalam satu bulan kalian 14 hari nggak masuk, itu juga bakal langsung dicabut. Selain itu, kalau misalnya terkait, saya tahu kekhawatiran kalian itu adalah kalian takut mengimbangi gaya belajar orang di sini kan. Jadi kalau misalnya IPK saya biasa aja, kira-kira saya bakal dicabut, disuruh pulang nggak ya? Nah, bagusnya kampus-kampus di luar negeri itu, ketika IPK kalian tidak memadai, kalian misalnya jangan kan udah keluar IPK lah ya, misalnya kalian masih dalam proses belajar. Kak, saya nggak ngerti nih mata kuliah ini, mata pelajaran ini, kalian bisa langsung mengajukan bimbingan privat. Nggak usah bayar, langsung minta ke kampusnya, cuma tinggal bilang, I'm so sorry that I couldn't understand this course gitu. Kalau misalnya saya nggak bisa mengerti course ini, bisa nggak sih ada tambahan bantuan buat saya gitu. Nah, di sini kita sebagai orang Indonesia, kita membantu adik-adik semua untuk saling, kita bilangnya apa ya, kita kesini tuh untuk berjuang bersama. Jadi misalnya kalian menemukan kesulitan, terutama dalam pelajaran, kamu bisa nanya langsung ke profesornya, ke dosennya, ke kakak tingkat, kawan-kawan kamu, atau enggak ke orang Indonesia di sini. Jadi jangan takut beasiswa kalian dijauh. Misalnya nih udah berusaha, udah belajar keras, udah mati-matian sampai ubun-ubun mendidih nih, tapi tetap nilai kamu pas-pasan. Kamu masih bisa berusaha cerita ke, ada di sini namanya Office of International Affairs, jadi itu adalah departemen yang mengurusi murid internasional. Kalian bisa cerita ke mereka, saya menemukan kesulitan di sini, kayaknya saya takut beasiswa saya dicabut nih. Mereka pasti memberikan solusi terbaik. Misalnya, kalau memang kemungkinan terburuk beasiswa kalian dicabut, mereka akan mencarikan beasiswa baru untuk kalian. Karena beasiswa yang tadi saya berikan itu memang rata-rata kalau nggak dari pemerintah, kalau nggak dari kampus langsung kan. Itu beasiswa yang saya kasih tahu tadi. Tapi ada juga beasiswa yang dari swasta. Itu banyak banget. Bahkan ya kalau misalkan saya kasih tahu, jumlah beasiswa di sini tuh lebih banyak dari jumlah mahasiswanya. Kalau nggak salah di sini tuh mahasiswanya sekitar ada 15.000. Nah, jumlah beasiswanya itu lebih dari 15.000 jenis beasiswa. Jadi jangan takut banget beasiswa kamu dicabut, karena pasti ada alternatif lain untuk mengganti beasiswa kamu. Yang penting, saya tuh selalu berpedoman gini, jangan berputus asa terhadap sesuatu yang tidak bisa, jangan berputus asa kepada sesuatu hal yang bisa kamu rubah. Misalnya malas itu adalah sesuatu hal yang bisa kamu rubah. Nilai itu sesuatu hal yang bisa kamu rubah. Kalau kamu rajin, intinya hasil tidak pernah mengkhianati proses kan. Kalau kamu rajin, kalau kamu belajarnya benar, nilai itu cuma tinggal hadiah aja gitu. Jadi jangan takut, wah IPK berapa ya, nggak usah. Kalau misalnya kamu belajarnya memang benar, otomatis IPK kamu itu bakalan bagus. Tapi kalau misalnya, ya kamu sendirilah yang tahu diri kamu seperti apa, gaya belajar kamu seperti apa. Selama itu bisa dikontrol, bisa diperbaiki dengan baik, insya Allah nilai kamu akan maksimal, dan insya Allah juga beasiswa kamu nggak bakal jatuh. Kayak gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Kak. Siap, sama-sama. Oke, untuk penanya yang ketiga, Kansa Nabila, dipersilakan. Oke. Selamat siang, Kak. Sebelumnya terima kasih atas materinya, dan terima kasih juga kepada Pak Gofar atas kesempatannya untuk memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya mohon maaf karena saya tidak bisa menyalakan kamera karena sedang ada di luar. Saya ingin bertanya, Kak, kalau untuk mendaftar beasiswa itu biasanya harus sesuai sama jurusan kita di SMA atau enggak ya, Kak? Soalnya saya pernah bertanya juga kepada kakak yang sedang berkuliah di Turki. Terus beliau bilang kalau misalnya kita tidak harus mendaftar sesuai dengan jurusan kita di SMA, jadi bisa untuk misalnya saya di jurusan IPA terus mau daftar di jurusan bisnis itu bisa, tapi apa ada persyaratannya, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, menarik nih. Mungkin siapa tahu kalian yang tersesat di jurusan yang kurang tepat. Bukan itu maksudnya. Bukan tersesat ya, tapi kayak
jiwa saya IPS nih, tapi saya kecemplung di IPA misalnya kayak gitu. Kayak saya sebenarnya anak IPA. Saya dari kelas 1 SMA saya suka banget sama namanya matematika, saya suka banget sama kimia. Tapi kalau misalnya di pengalaman hidup saya juga banyak bergerak di bidang sosial, saya juga banyak di social science. Bisa nggak sih Kak lintas jurusan? Oh bisa banget deh. Jangankan ya, kalau misalnya di Indonesia kan lumrah banget ya, cukup banyak ya kejadian bahwa anak IPA pindah ke IPS. Misalnya SMA-nya IPA terus tiba-tiba kuliahnya hukum. SMA-nya IPA tiba-tiba kuliahnya manajemen, ekonomi, apa itu nggak ada masalah. Di sini juga kayak gitu. Nggak ada masalah untuk daftar pindah jurusan. Cuma memang resikonya adalah kalau misalnya memang sejurusan, maksudnya linear, kalian IPA masuk jurusan IPA lagi, siapa tahu basic-basic yang kalian dapatkan di SMA itu bisa kalian pergunakan di tingkat selanjutnya. Kayak tadi siapa Ezekiel ya, dia kan IPA terus masuk ke teknik. Jadi hal-hal yang dipelajari di SMA itu bisa dipakai di selanjutnya, nggak mulai dari nol lagi. Dan untuk pendaftaran beasiswa sendiri ya itu tadi batasnya. Kalau misalnya memang mau ke jurusan IPA, ya nilai IPA-nya ditonjolkan. Kalau misalnya mau ke jurusan IPS, IPA. Kalau misalnya anak IPA mau ke jurusan IPS, nggak apa-apa, nilai IPA-nya juga ditonjolkan. Yang penting nilai rata-ratanya itu mencukupi persyaratannya. Jadi jangan takut kalian yang mau pindah jurusan. Jangan kan gitu ya, sekarang di jurusan saya kan biomedical engineering kan, jadi tentang teknis biomedis. Saya fokusnya itu di biomedicine dan bioteknologi. Ada anak yang S1-nya dia jurusan sastra Inggris masuk ke biomedical engineering. Dia dulu IPS sastra Inggris nih. Dia belajar tentang sastra tapi tiba-tiba S2-nya dia masuk ke biomedical engineering. Jadi dia harus belajar lagi ya. Itu tadi. Kamu nggak boleh berputus asa dengan sesuatu hal yang bisa kamu ubah. Belajar itu kan kamu bisa kuliah itu bukan saatnya belajar disuapin guru. Jadi kalian harus banyak belajar sendiri. Makanya hal-hal yang seperti itu sebenarnya bisa kamu pelajari sendiri. Makanya jangan takut yang mau cross jurusan, jangan merasa, oh gue IPS ini nggak bisa masuk IPA, oh siapa bilang bisa kok. Atau misalnya gue IPA nih, kalau masuk IPS gimana ya, oh itu pasti bisa juga, jangan takut. Betul utama, beasiswa juga nggak pernah mereka nanya, oh jurusan kamu dulu apa, sekarang mau apa, oh nggak nyambung, nggak boleh, nggak kayak gitu. Yang penting, regardless jurusan kamu apa, yang penting nilai kamu mencukupi, minimal 80, minimal 70, minimal 84. As long as nilai kamu mencukupi, seleksinya berjalan dengan lancar, kamu lolos, insya Allah dimudahkan. Oke, terima kasih Bu. Untuk termin pertama mungkin saya tutup ya. Sekarang untuk termin kedua, ini ada 2 penanya. Jadi ini untuk tanya jawab, kita stop sampai dengan termin kedua. Nanti jika ada yang mau ditanyakan, gitu ya, boleh nanti akan saya informasikan nomor kontaknya Kang Saiful ya, ataupun IG-nya nanti ya. Oke, untuk termin kedua saya buka untuk penanya yang pertama yaitu Joya Josephine. Silakan Joya. Oke, terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Joya Josephine dari 10 IPS 3. Pertanyaan saya, salah satu persyaratannya kan harus ada minimal TOEFL sama IELTS ya Kak. Nah untuk minimal itu kira-kira berapa? Oke, persyaratan bahasa ya saya tidak bisa bilang harus ada ya, karena beberapa kampus tuh tidak minta, kayak misalnya Membuka Gusyo itu mereka nggak minta syarat IELTS atau TOEFL atau TOEIC dan sebagainya. Jadi kamu harus cek dulu di websitenya, karena rata-rata untuk S1 itu mereka nggak minta sih. Soalnya kecuali kalau misalnya kamu daftar ke kampus US, UK, itu mereka mungkin minta. Tapi untuk kampus-kampus yang pakai bahasa lain, seperti tadi Turki, seperti tadi Jepang, Korea, mereka biasanya nggak minta syarat bahasa Inggris. Kalau misalnya minta pun, biasanya TOEFL nggak banyak kan, 450 sampai 550 gitu kan. Itu adalah syarat, biasanya syarat umumnya seperti itu. Tapi tolong dilihat kembali di websitenya masing-masing. Jadi jangan sampai kalian overthinking terus kayak aduh bahasa Inggris aku gimana ya, ternyata nggak butuh tuh bahasa Inggris, udah bayar mahal-mahal, udah ambil tes, ternyata nggak dibutuhin. Karena kenapa? Rata-rata S1 itu kalian kuliah bakalan di bahasa negaranya masing-masing. Rata-rata ya, saya bilang rata-rata walaupun ada yang enggak.
gitu kan. Makanya untuk Jepang, Korea, makanya mereka tuh S1-nya 5 tahun karena kalian 1 tahun pertama untuk pendidikan bahasa supaya bahasanya juga lancar. Turki juga demikian, 1 tahun pertama itu kalian belajar bahasa supaya bahasa di sana juga lancar. Jadi jangan takut kalau bahasa Inggris kalian terbatas, atau juga nyampe sana kalian bakal belajar bahasa mereka gitu. Tapi kalau misalnya negara seperti Malaysia memang mereka kok nggak, tapi saya kurang tahu pasti berapanya, apakah mereka minta atau enggak, tapi biasanya kalau kita minta pun rata-rata di 450, 500 atau 550. Nah, kalau di saya sendiri di Taiwan NCKU, saya lumayan kaget karena syarat TOEFL di sini rendah banget. Saya pakai TOEIC di sini, kalau TOEFL tuh paling di sini minta 300 doang, kalian udah bisa masuk sini. Kalau misalnya pakai TOEIC pun mereka cuma minta 375 atau berapa gitu. Itu lumayan rendah. Pokoknya makanya dari sekarang, bulan Oktober, kan kalian cek satu persatu, pastikan kira-kira mana nih, kalau misalnya, ya saya pribadi ya, saya orangnya bukan males ya, tapi kayak saya mencoba cara terbaik, cara termudah untuk saya lanjut, tapi di kampus terbaik. Makanya saya suka compare, saya bukan cuma fokus sama satu kampus, tapi 1, 2, 3, 4 kampus. Saya lihat di persyaratannya A, B, C, D, saya samakan, syaratnya minimal berapa. Saya harus tahu, ini adalah strategi ya. Saya harus tahu, oh kampus ini ternyata syaratnya mudah. Ada loh kampus yang misalnya kayak sekarang saya di NCKU, syaratnya itu mereka nggak harus kirim dokumen fisik, kan kayak kirim dokumen fisik itu 1 kali kirim bisa 400 sampai 600 ribu ya gitu kan ke luar negeri, tapi dia cuma online aja, di-upload online itu kan gampang kan. Jadi saya mesen, milihlah NCKU, terus lihat lagi persyaratan yang lain, misalnya TOEFL-nya, misalnya saya lihat 4 university, 1, 2, 3, 4. Yang satu minta IELTS, yang satu minta TOEFL IBT, yang satu minta TOEIC, yang satu nggak pakai juga nggak apa-apa. Saya lihat saya punya apa, kebetulan saya punya TOEIC, ya udah saya pakai yang TOEIC. Ngapain saya ngejar yang susah, misalnya dia minta IELTS atau nggak minta TOEFL IBT, ya udah saya punyanya TOEIC, berarti kan saya bisa daftar 2 nih, either TOEIC yang sama yang nggak minta sertifikat bahasa Inggris. Saya pakai yang TOEIC karena saya punya TOEIC kayak gitu. Jadi minimalnya rata-rata 450 sampai 500, tapi tolong dipastikan lagi di jurusannya masing-masing dan di universitasnya masing-masing dan di beasiswanya masing-masing, karena beda program, beda persyaratan, dan beda minimal. Kayak yang beasiswa Jepang tadi itu dia nggak minta bahasa Inggris kamu minimal berapa, karena mereka bakal ngasih kamu pelajaran bahasa Jepang kayak gitu kurang lebih. Semoga membantu. Oke, terima kasih. Oke, untuk penanya kedua, yang terakhir, Siva Naswa Naila, silakan. Ya Kak, maaf saya mau tanya, apa jika kita tidak meluluskan kuliah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, kita harus mengembalikan semua biaya yang telah diberikan? Oke. Maksudnya sesuai di waktu yang ditentukan tuh gimana? Misalnya 4 tahun, kamu jadi 5 tahun gitu kan? Bukan Kak, jadi misalnya kita kuliah 4 tahun, terus kita tiba-tiba berhenti di tengah jalan, jadi 3 tahun gitu. Oke. Pertanyaan yang di luar ekspektasi saya ya. Pertama, saya kurang jujur ya. Saya kalau misalnya saya nggak tahu, saya bakal bilang nggak tahu karena saya tidak pernah menemukan kasus seperti ini. Tapi saya coba jawab sebisa saya aja. Ada beberapa kampus memang yang tidak meminta kamu untuk mengembalikan biaya tersebut, tapi itu bakal bergantung lagi sama kampusnya masing-masing. Tapi saran saya adalah memikirkan hal-hal yang seperti itu merupakan sebuah kegiatan yang membuang-buang waktu ya. Jadi ketika kalian memang berniat untuk kuliah, kalian harus memastikan diri kalian sendiri gitu. Saya tuh kuliah mau ngapain ya? Apakah benar-benar mau kuliah apa cuma gara-gara Kak saya tuh jalan-jalan terus nih pengen lihat ke luar negeri. Ternyata tiba-tiba luar negeri yang ngebosenin terus tiba-tiba pulang gitu kan. Nggak kayak gitu ceritanya. Jadi jangan sampai waktu kalian itu terbuang sia-sia gara-gara misalnya udah 2 tahun nih bosen, atau enggak baru diputusin pacar tiba-tiba bete udah pulang aja kayak gitu kan, atau enggak misalnya gurunya atau dosennya nggak enak terus tiba-tiba kalian putus asa, jangan kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang kalian niat kuliah dan niat ke luar negeri, pastikan kalian memang niat kalian benar-benar kalian tanya ke diri kalian sendiri, kalian sanggup atau enggak, kalian tanya ke orang tua kalian sendiri, apakah saya itu sanggup atau enggak sih, Mah? Saya itu sanggup enggak sih, Pak? Gitu.
tanya juga ke guru-guru kalian di sekolah, karena mereka yang tahu potensi kalian di sekolah itu seperti apa. Saya yakin guru BK, guru kelas, wali kelas, mereka pasti tahu potensi anak-anaknya masing-masing. Pastilah Pak Gofar, terus siapa lagi ya, banyak guru-guru di sekolah juga membantu kalian untuk mencapai cita-cita kalian. Mereka pada senang kok kalau misalnya kalian bisa sekolah yang tinggi-tinggi, sekolah yang bagus-bagus. Makanya kalau misalnya kalian memang ingin berkuliah dan ingin berkuliah di dalam negeri, tolong komunikasikan kembali dengan guru-guru kalian supaya jangan sampai ada kejadian di tengah jalan kalian berhenti. Karena kenapa? Kalian pertama buang-buang waktu, kedua buang-buang uang dan energi juga, ketiga kalian itu bisa ada beberapa yang bisa memblacklist kalian. Jadi kalau misalnya udah kuliah nih, apalagi pakai beasiswa luar negeri, terus tiba-tiba kalian nggak selesai nih, nah keluar gitu aja, nama kalian itu bahkan di blacklist. Dan di blacklistnya bukan cuma bukan cuma dari kampus, tapi dari negaranya juga bisa nge-blacklist kalian, atau bahkan beasiswanya juga bisa nge-blacklist kalian. Jadi in case kalian selanjutnya, misalnya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Siapa tahu misalnya kalian lanjut kerja di perusahaan tuh di Cikarang kan banyak banget perusahaan Jepang kan ya. Tiba-tiba kalian balik dari Jepang, kuliah nggak selesai, masuk perusahaan Jepang. Terus ternyata posisinya udah oke, wawancara udah oke. Terus ternyata dia tahu bahwa ada track record bahwa kamu kuliah di Jepang tidak selesai pakai beasiswa pemerintah. Bisa aja kamu ditolak di perusahaan Jepang. Atau misalnya kamu dapat kesempatan buat datang ke Jepang dari perusahaan kalian, gara-gara nama kalian di blacklist, ditolak sama pemerintah Jepangnya, cuma perkara kalian berhenti di tengah jalan. Intinya, yakinkan kembali, yakinkan diri kalian sendiri, butuh bantuan butuh bantuan energi, butuh bantuan support, minta ke guru kalian, minta ke kakak tingkat kalian, minta ke orang tua kalian, introspeksi diri, apakah kira-kira saya benar nggak ya mau kuliah tuh, apakah cuma mau ngonten bikin Instagram story doang, atau misalnya mau bikin TikTok doang. Itu jangan sampai salah niat, seriusan jangan sampai salah niat, karena ketika kamu sudah sampai sini, kalian tuh benar-benar hidup sendiri. Jadi kalian harus manage diri kalian sendiri, kalian harus bangun tidur sendiri, cuci baju dan sebagainya, cari makan sendiri, bahkan kalau bisa di transportasi, karena kalau di Indonesia tuh enak banget, ada Grab, ada Gojek kan, yang mau makan tinggal pegang handphone, datang tiba-tiba ke depan rumah atau ke depan kos-kosan kalau misalnya kuliah. Di sini tuh Grab nggak ada, Gojek nggak ada. Kayak kalau misalnya mau kemana-mana, saya pakai sepeda. Sebegitunya mereka mandiri sama diri sendiri. Makanya kalau misalnya kalian mau kuliah di luar negeri terutama, pastikan kembali, niatkan kembali dengan baik, jangan sampai kalian sudah datang ke negara orang, tiba-tiba kalian terus di tengah jalan. Itu kasihan banget. Oke, terima kasih Pak. Semoga membantu jawabannya, Dek. Terima kasih Kang Saiful ya. Mungkin sedikit memberikan kesimpulan dari apa yang dipresentasikan oleh Kang Saiful. Artinya saya ingin coba mengutip ya kata-kata dari tokoh dunia ya, Nelson Mandela. Jadi beliau itu bilang begini, pendidikan itu senjata yang paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Ya, artinya di sini pendidikan itu sangat penting. Ya, apalagi kan kalau kita Muslim, ilmu faridatun ala kulli muslimin wal muslimat kan. Gitu. Jadi artinya pendidikan ya kita mulai dari kita lahir sampai dengan liang lahat gitu. Ya, jadi harapan saya dengan adanya informasi ini ya bisa memberikan wawasan buat anak-anak Seman 1 Cikarang Utara, khususnya kelas 12 ya, umumnya untuk orang yang membutuhkan informasi ini. Jadi terima kasih kami ucapkan untuk narasumber ya. Mudah-mudahan kuliahnya cepat selesai ya, lalu bisa kuliah lagi S3 gitu ya. Tapi jangan lupa segera menikah. Jadi, karena itu penting juga ya. Jadi jangan terus ya. Oke, jadi kedepannya mungkin nanti saya dengan teman-teman BK ya, bimbingan konseling akan coba mengkaji lagi, karena memang harapan saya sih
anak kelas 12 ini bisa ikut gitu loh. Tapi ini kalau saya lihat dari peserta ya kurang antusias ya. Jadi nanti saya coba mengkaji, nanti menganalisis apa sih yang menjadi kendala gitu ya. Padahal ini menurut saya ini cukup menarik tema kita ya, kuliah di luar negeri ya. Jadi mungkin nanti akan kita coba membuat kegiatan yang lainnya ya. Intinya sih motivasi, karena memang yang saya rasakan selama ini anak-anak kelas 12 itu masih labil lah gitu. Makanya saya butuh, kalau selama ini kan kita memberikan hanya cerita saja gitu ya. Tapi kalau sekarang kan kita langsung nih nemuin tokohnya gitu kan ya, orangnya. Gitu. Jadi kalau bicara tentang kuliah di luar negeri, kita bicara nih, oh ini kuliah di luar negeri seperti ini gitu kan, hanya cerita dari guru-guru gitu. Tapi kalau sekarang kan langsung ada orangnya gitu. Nanti mungkin insya Allah saya ingin coba menggali lagi nanti kegiatan-kegiatan yang lebih mungkin dari nanti alumni-alumni yang sukses gitu ya, akan saya cari lagi ya, yang bisa menyempatkan waktunya, bisa memberikan pengalaman. Intinya sih memotivasi anak-anak kelas 12 ya, biar ya ingin, kalau mau mengubah dunia ya dari pendidikan, salah satunya kan gitu kata Nelson Mandela. Oke, dari saya mungkin permohonan minta maaf ya jika misalkan ada kata-kata yang salah. Untuk Kang Saiful, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Tetap jaga kesehatan ya, protokol kesehatannya di sana dijaga. Karena kalau saya kalau di sini udah bebas Pak, jadi kalau di Taiwan sendiri ya Pak ya, dari bulan Januari sampai saat ini jumlah kasusnya itu cuma 500 kasus, dan yang meninggal cuma 7 orang aja. Jadi untuk saya sendiri kalau misalnya keluar itu nggak pakai masker, jadi kayak di sini tuh seperti sudah tidak terjadi apa-apa lagi. Jadi udah nggak ada social distancing, udah nggak ada udah nggak ada lagi orang pakai masker, jarang lah orang pakai masker gitu kan. Jadi memang sangat menyenangkan sekali ketika bisa datang ke negara yang memang protokol kesehatannya bagus banget. Oh iya Pak, saya lupa Pak, saya mau ngasih lihat satu slide lagi, saya lupa nge-share tentang kontak saya. Ini nanti saya bagikan ke kawan-kawan juga. Jadi kalau misalnya sekarang yang bisa mau nyatet bisa. Jadi ini penutup dari saya aja. Nanti ditutup lagi sama Pak Gofar. Terima kasih atas waktu dan antusias adik-adik semuanya untuk mendengarkan cerita saya, cerita pengalaman saya, cerita kehidupan saya setelah lulus sekolah. Kalau misalnya adik-adik misalnya mau keep in touch dengan saya, mau tanya masalah kuliah ke luar negeri, terutama untuk yang di NCKU yang sekarang saya kuliah ini, adik-adik bisa hubungi saya melalui berbagai media, bisa itu ada di email saya aktif sekali di email, di LinkedIn juga saya aktif, kalau di WhatsApp mungkin agak terbatas ya, di Instagram juga agak terbatas, di Facebook dan di Twitter, nanti saya akan bagikan ke Pak Gufar. Oke, terima kasih Pak, itu aja. Ya, oke, makasih Kang Saiful. Mungkin sekolah tidak bisa memberikan apa-apa, tapi ya saya selaku guru kamu gitu ya, saya doakan semoga kamu selalu diberikan kesehatan, sukses selalu ya. Jadi ini alhamdulillah mungkin sekolah hanya bisa memberikan plakat ya. Jadi nanti ya Pak, saya akan lain Pak, nanti kalau saya pulang, insya Allah kalau saya pulang ke Indonesia, saya kembali berkunjung ke sekolah. Saya selalu berkunjung ke sekolah sih, kalau saya pulang saya ambil. Oke, siap. Oke, alhamdulillah ya. Jadi secara simbolik ya saya mengucapkan terima kasih selaku pihak dari sekolah, dari Pak Adar selaku Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih ya Kang Saiful sudah bisa membagi pengalaman ya. Dari saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ini semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk MC silakan.
Ya, terima kasih kepada Pak Gofar selaku moderator dari acara webinar pada hari ini. Juga terima kasih banyak ya kepada Kak Saiful selaku narasumber kita. Super sekali Kak materinya. Semoga bisa jadi bahan acuan ya buat kita, motivasi buat kita agar bisa pasti lebih semangat untuk menentukan pilihan kita ke depannya Kak. Terima kasih banyak ya Kak ya. Ya, sama-sama. Oke. Mohon maaf agak sedikit gangguan di saya agak ngedrop. Mungkin itu saja yang bisa saya ucapkan. Mohon maaf jika apabila saya selaku MC ada banyak kesalahan kata-kata yang mana ini pengalaman baru bagi saya menjadi sebuah MC di acara. Kurang lebihnya saya undur diri, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk peserta yang hadir bisa tambahan untuk para peserta silakan mengklik daftar hadir untuk mendapatkan e-sertifikat. Ya, jadi jangan sampai salah mengisi email ya, karena ini langsung dikirim ke email masing-masing. Oke, kita batasi sampai 10 menit ya. Jadi lebih dari 10 menit nanti kita stop pembuatan sertifikatnya. Jadi harapan kami segera mengisi daftar hadir. Oke, terima kasih.